punya calon yang sangat cantik. Iya, emang aku nggak cantik apa? Sudah. Kita makan dulu. Ini bukan beauty contest. Naura, aku bangga banget tau gak sih punya calon istri seperti kamu. Selain cantik, kamu ternyata juga jago masak. Iya, Naura. Saya sampai ketagihan masakan kamu. Saya senang sekali punya anak seperti kamu. Sebentar dulu Pak, nggak bisa gitu dong. Naura, kamu bawakan saya dan Arka makan siang? Iya, Pak. Ya, nanti tolong siapkan di ruangan saya. Kita makan sama-sama ya. Mbak Kinta mau makan bareng juga? Aku harus iya-iyain aja ini. Aku nggak mau kehilangan kesempatan bersama Arka. Yaudah iya kalau kamu maksa. Sebentar ya. Sini Mbak, biar saya bantu. Oh udah nggak apa-apa kok Mbak. Saya bisa kok. Gak apa-apa biar cepet ya. Udah Ya jelas bisa lah, namanya aja pembantu dulunya. Loh, kok Mbak merendahin pembantu sih? Pembantu itu pekerjaannya baik. Insya Allah berkah ya. Coba di rumah Mbak nggak ada pembantu, 3 hari aja. Udah encok paling. Berisik kamu. Mendingan kamu pergi aja deh dari sini. Pembantu sama OB sama aja. Makasih ya Mbak. Kalau gitu saya makan siang di luar dulu. Permisi Pak. Ya. Coki. Apa tidak sebaiknya kamu makan bersama kita? Arka, kamu tidak keberatan kan? Sama sekali nggak keberatan Pak. Ayo Coki kita makan bareng. Tapi saya nggak enak. Pak, karena anak bos sama bos saya nggak enak sih canggung. Tidak apa-apa, Coki. Memangnya kenapa? Anggap saja makan-makan ini karena kamu adalah karyawan baru di sini. Ya? Ya. Sudah. Kalian ke ruangan saya. Dia adalah anakku. Dan seumur hidupku, aku belum pernah makan bersamanya. Begitupun Arka. Jangankan makan siang bersama. Arka nggak tahu bahwa dia memiliki seorang kakak. Lelaki yang ada di hadapannya ini. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, Arka beruntung banget ya. Punya ayah yang baik dan juga punya calon yang sangat cantik. Iya, emang aku nggak cantik apa? Sudah. Kita makan dulu. Ini bukan beauty contest. Naura, aku bangga banget tau gak sih punya calon istri seperti kamu. Selain cantik, kamu ternyata juga jago masak. Iya, Naura. Saya sampai ketagihan masakan kamu. Saya senang sekali punya anak seperti kamu. Sebentar dulu Pak, nggak bisa gitu dong. Kenapa? Naura ini kan pacar Arka, jadi Arka mau disuapin sama Naura dulu. Tunggu. Arka, apa? Kamu harus ingat, sebelum Naura jadi pacar kamu, Naura sudah papa anggap sebagai anak papa sendiri. Jadi papa duluan. Aku senang melihat keakraban Pak Hutomo dengan putranya dan calon menantunya. Tapi semua ini malah makin mengingatkan aku sama ayah kandung aku yang sudah meninggalkan aku. Andai Coki tahu, dia juga bagian dari keluarga ini. Coki. Kenapa kamu? Gak apa-apa. Makanannya enak. Benar kata Arka, makanannya enak banget. Gimana sih selera makan kalian itu? Masa makanan kayak gini dibilang enak? Ini tuh makanan kampung tau nggak? Kinta, semua orang yang lagi makan makanan ini, semua suka sama makanan masakan Naura. Cuma kamu yang gak suka. Kalau kamu emang gak suka, kamu gak usah makan. Sudah. Jangan ribut. Lebih baik kita lanjutkan perdebatan tadi. Siapa yang duluan? Naura adalah anak papa duluan atau Naura adalah pacar kamu duluan? Nah, tunggu. Lebih baik kita tanya sama Naura. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu anak saya duluan atau kamu pacar Arka duluan? Maaf Arka.
Tapi sepertinya aku anak Pak Hutomo duluan. Karena aku ini kan ke Jakarta untuk mencari Pak Hutomo. Oh gitu, ya. Oke. Arka, papa yang menang ya. Jadi gitu ya sekarang ya. Jadi kamu pilih papa di antara aku. Daripada aku yang pilih papa, tapi nggak apa-apa. Meskipun kamu lebih pilih papa, itu tandanya dari awal kita semua sudah menjadi keluarga, Pak. Ya. Arka senang banget. Makasih Arka. Pak. Coki, bagaimana dengan kamu? Apakah ayah kamu masih ada? Sudah mati. Bahkan dia menganggap aku sudah meninggal. Coki, kalau kamu mau, kamu bisa menganggap keluarga ini adalah keluarga kamu juga. Ayo, kita lanjutkan makan-makannya. Ayo. Aku bisa bantu kamu untuk menyingkirkan Naura. Asal kamu mengizinkan aku untuk tinggal di rumahnya Hutomo. Aku bisa menyingkirkan Naura sendiri. Aku nggak butuh bantuan siapapun. Naura itu posisinya terlalu berat di dalam sana. Dia adalah anak dari sahabatnya Hutomo. Dan kamu nggak akan bisa melakukan itu sendiri, Mas. Aruni benar juga. Kalau Aruni bisa masuk ke dalam rumah Hutomo, berarti Aruni bisa menghancurkan Naura dari dalam. Oke. Aku mengizinkan kamu masuk ke rumah Hutomo. Kalau begitu, aku minta sama kamu surat tertulis yang mengatakan bahwa kamu mengizinkan aku untuk tinggal di rumahnya Hutomo. Supaya keluarga Hutomo bisa menerima aku dengan baik. Gak masalah. Kabar bagus, Ray. Kondisi kamu sudah membaik. Alhamdulillah. Terima kasih, dokter. Ray, boleh saya bicara sama kamu sebagai kakak, bukan sebagai dokter. Mulai dari mana ya? Saat kemarin ini kamu memberikan ginjal kamu untuk Naura. Itu sudah menandakan kalau Naura adalah cinta sejati kamu. Tapi kamu harus ingat, Ray. Arka adalah cinta sejatinya Naura. Kamu harus bisa mengikhlaskan itu. Saya sudah mengikhlaskan Naura dari dulu. Tapi caranya bukan seperti itu. Lalu bagaimana, Dok? Menurut saya, caranya adalah dengan kamu memegang erat tangan orang yang sangat ingin menjadikan kamu cinta sejatinya. Maksud dokter? Alia. Alia bisa menerima kamu apa adanya, Ray. Ray, saya sudah melihat banyak kehidupan. Dan saya juga pernah kehilangan orang yang sangat saya sayangi. Saya tahu kita tidak bisa melupakan mereka. Dan kita juga pasti merasa kehilangan kalau mereka pergi. Ya, saya tidak bilang kalau Alia akan bisa menggantikan posisi Naura di hati kamu. Tapi coba, berikan Alia sedikit tempat, sedikit aja. Di hati kamu yang sudah penuh dengan Naura itu. Saya yakin, Alia bisa membuat kamu bahagia, Ray. Lama banget sih, Ray. Gimana? Bagus nggak hasilnya? Kata dokter Ian, kondisi kesehatan gue sekarang sudah membaik. Bagus kok kayak gitu. Yaudah yuk, lanjut. Kenapa Ray tiba-tiba megang tangan gue? Aduh, gue jadi deg-degan. Nggak. Alia, lo nggak boleh GR. Pasti Ray ada maksudnya. Ray? Lo yakin lo nggak apa-apa?
Yakin? Terus lo ngapain megangin tangan gue? Ya udah sih lo bawel banget deh. Gue emang lagi pengen...